Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda semuanya? Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan bagi kita semuanya dari wabah penyakit corona. Amin. Untuk berkahnya dan manfaatnya, marilah kita awali pembelajaran ini dengan doa pembuka hati dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Baik Ananda, kita cek kehadiran terlebih dahulu di dalam Google Classroom. Nah, untuk absensi hari ini ada 15 orang sudah terabsensi. 3 orang lagi kita lihat di sini belum absensi. Silakan Ananda semuanya untuk mengisi absensi online-nya tersebut. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian arus bolak-balik dengan benar. Yang kedua, menjelaskan bentuk arus dan tegangan bolak-balik dengan benar. Yang ketiga adalah menjelaskan pengertian diagram fasor dengan benar. Yang keempat adalah menentukan nilai rata-rata arus dan tegangan bolak-balik dengan tepat. Yang kelima, menentukan nilai efektif arus dan tegangan bolak-balik dengan tepat. Yang keenam adalah menganalisis alat ukur arus dan tegangan bolak-balik dengan benar. Baik, Ananda silakan perhatikan gambar slide di samping. Pusat pembangkit listrik merupakan sumber energi listrik yang dialirkan ke konsumen. Di pusat pembangkit listrik terdapat peralatan gardu, yaitu transformator yang berfungsi untuk menaikkan tegangan bolak-balik pada generator. Nah, pasti bertanya, bagaimana besaran apa saja yang mempengaruhi listrik bolak-balik? Yang kedua, apa perbedaan antara listrik bolak-balik dengan listrik searah? Yang ketiga, bagaimana cara mengukur besaran listrik bolak-balik itu? Keempat, bagaimanakah tampilan dari alat ukurnya? Baik, dalam pertemuan ini Bapak akan membagi menjadi 5 kelompok. Masing-masing kelompok ada 4 orang di dalam grup WA. Nah, Ananda semuanya silakan diperhatikan LKPD yang Bapak kirimkan melalui grup WA. Baca terlebih dahulu instruksi penggunaan LKPD dengan baik dan benar. Silahkan Ananda buka link lab virtual PET tentang arus AC yang sudah Bapak kirimkan bersama kelompok yang sudah dibentuk. Untuk diskusi, Bapak berikan waktu selama 15 menit. Bapak akan mencoba menjelaskan di sini bagaimana penggunaan PET ya, agar semuanya bisa paham dan mudah untuk dimengerti. Dan untuk lebih mudahnya, coba dilihat di LKPD masing-masing dengan instruksi-instruksi, ikuti langkah per langkahnya. Nah, langkah pertama kita harus mempersiapkan rangkaiannya. Yang pertama ada lampu, ada sumber arusnya yaitu AC dan kawatnya, dan kita hubungkan seperti pada gambar ini ya. Nah, mudah-mudahan paham ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan melihat di sini bagaimana grafiknya, karena pada rangkaian arus AC ini yang kita lihat adalah nanti tegangannya itu dan arusnya dalam bentuk grafik. Nah, bagaimana bentuk grafiknya nanti arus AC yang kita lihat? Oke, kita aktifkan terlebih dahulu grafik yang untuk arus. Nah, kita lihat di sini. Grafiknya itu adalah arus berhubungan arus dengan waktu. Oke, ini belum dihubungkan. Nah, selanjutnya kita hubungkan di sini grupnya ke kawat yang kita inginkan. Nah, kita dekatkan kepada lampunya atau hambatan. Nah, ingat kembali lagi prinsip dasarnya penggunaan alat ukur ampermeter, di mana kita gunakan secara seri. Ingat ya. Oke, baik. Kita lanjut. Di sini kita akan melihat bagaimana tegangannya, grafik tegangannya. Kita aktifkan grafik tegangannya. Nah, ini sudah muncul. Baik, kita lihat kembali lagi. Di sini grafiknya adalah tegangan terhadap waktu. Nah, kalau kita lihat di sini belum ada keluar grafiknya ya, karena ini belum terhubung. Maka untuk kita hubungkan di sini adalah grupnya. Ini ada tanda merah ya, dihubungkan yang hitam ke arah yang sebelah kanannya. Nah, kenapa demikian kita buat? Kita rangkai seperti ini. Nah, kembali lagi coba lihat prinsip dasar voltmeter. Alat ukur voltmeter adalah kita pasang secara paralel dengan apa? Ya, benar. Dengan sumbernya, yaitu di sini hambatannya ya, kita pasang secara paralel. Lihat grafiknya bagaimana bentuknya? Baik. Bentuknya secara sinusoidal ya, sinusoidal. Nah, ini kenapa kita lihat
Grafiknya kita lihat elektronnya bergerak ke kanan ke kiri, dan grafiknya kalau kita lihat arus dan tegangannya dan membentuk, yaitu grafiknya secara sinusoidal. Semoga bermanfaat dan mudah dimengerti. Silakan dibuka laptopnya masing-masing atau bisa mudah dengan Android masing-masing. Silakan nak dicoba ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan nanti dicoba dalam grup ya. Baik, Ananda, selama diskusi dan praktek, Bapak akan melakukan penilaian secara langsung ya. Nah, yang kita nilai adalah keaktifan diskusi dan ketepatan waktu. Nah, silakan diperhatikan semuanya itu ya, bersama-sama. Mohon kita diskusinya aktif dalam grup ya, grup yang sudah Bapak kirim. Nah, silakan. Nah, itu banyak sekali pertanyaannya ya. Nah, apa yang dimaksud dengan arus efektif? Nah, silakan itu dijawab. Nah, bagaimana cara mengukurnya arus efektif itu? Nah, itu banyak sekali ya ini pertanyaannya. Oke, baik, silakan. Dalam diskusi grup ya dan kelompok, itu saja ya harusnya yang diperhatikan. Baik, silakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya berdasarkan pertanyaan yang ada dalam LKPD ya, melalui Google Meet ini. Penilaian akan diambilkan berdasarkan kekompakan dalam diskusi, kebenaran dan ketepatan data yang diambil ya, berdasarkan simulasi PET yang dengan panduan instruksi yang jelas dalam LKPD. Baik, Bapak berikan waktu hanya 2 menit. Silakan. Baik, silakan Sauki untuk menjelaskannya hasil diskusi bersama kelompoknya. Baik. Ada yang mau ditanggapi? Silakan. Sudah jelas? Baik, mudah-mudahan paham ya. Oke. Baik, terima kasih kepada kelompok Sauki. Silakan untuk kembali ke tempat. Baik, Ananda, dari hasil diskusi kelompok yang sudah dipresentasikan, mari kita dapat ambilkan kesimpulan. Beberapa kesimpulan yang kita dapatkan. Yang pertama adalah arus bolak-balik atau dikenal dengan AC, yaitu arus dan tegangan listrik yang besarnya berubah terhadap waktu dan dapat mengalir dalam dua arah. Yang kedua, arus dan tegangan listrik itu berbentuk sinusoidal, yang berarti besarnya nilai arus dan tegangan listrik berfungsi sinus yang sering disebut dengan diagram fasor. Yang ketiga, kesimpulan yang kita dapatkan adalah fasor adalah suatu vektor yang berputar berlawanan arah dengan putaran jarum jam terhadap titik asal dengan kecepatan sudut omega. Yang keempat, yang dapat kita ambil kesimpulan, nilai rata-rata arus itu sebanding dengan memindahkan sejumlah muatan listrik dalam waktu yang sama pada sebuah penghantar yang sama. Demikianlah pembelajaran hari ini tentang arus dan tegangan AC. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih memahami materi arus dan tegangan AC, silakan kerjakan latihan soal arus dan tegangan AC dalam kuisis. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas materi rangkaian RLC. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dan manfaat hidup yang lebih baik. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.